Seluruh barang bukti dan tersangka pembunuhan Brigadir Yosua diserahkan ke Kejaksaan Agung pekan depan. Dan untuk pertama kalinya saudara, seluruh barang bukti dan juga tersangka akan diperlihatkan kepada publik secara langsung. Setelah seluruh tersangka ditahan, pekan depan akan digelar pelimpahan berkas tahap kedua dari polisi ke Kejaksaan saudara. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan seluruh barang bukti dan seluruh tersangka akan diperlihatkan kepada publik untuk pertama kalinya secara langsung di Kejaksaan Agung. Saat ini Polri dan juga Kejaksaan Agung tengah berkoordinasi untuk menentukan waktu pelaksanaan pelimpahan tahap kedua tersebut antara hari Senin atau hari Rabu pekan depan. Sementara itu saudara, seluruh berkas penyidikan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua dan perintangan penyidikan yang melibatkan Sambo diserahkan ke Kejari Senin minggu depan termasuk barang bukti, berkas dan juga seluruh tersangka saudara. Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menyebut proses tahap 2 akan dilaksanakan pada lusa yaitu hari Senin, dan menurut rencana sidang Sambo dan juga tersangka lain akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Meski demikian, menurut Kapus Penkum, perubahan lokasi masih bisa dilakukan jika dibutuhkan. Sementara itu saudara, Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi Polri yang menahan istri Verdi Sambo jelang penyerahan berkas perkara kasus pembunuhan Yosua saudara. Mahfud menyebut sampai saat ini masih ada keraguan di tengah masyarakat terkait dengan komitmen Polri dalam menangani kasus kematian Brigadir Yosua. Penahanan istri Verdi Sambo jadi bukti keseriusan Polri menangani kasus pembunuhan Yosua. Dijanjikan perkara itu akan segera P21, sekarang betul-betul P21. Masyarakat mengatakan kok tidak ditahan. Sudah ditahan karena sebenarnya penahanan itu bisa dilakukan besok saat penyerahan barang bukti dan tersangka serahkan baru ditahan. Tapi ini sudah ditahan duluan agar mempermudah penyerahan. Saya kira sampai saat ini Kapolri serius menangani ini. Tidak ada sesuatu yang mencurigakan atau apapun. Saudara, Kapolri memastikan seluruh barang bukti dan tersangka pembunuhan Brigadir Yosua akan dilimpahkan ke Kejaksaan pekan depan dan nanti seluruh barang bukti dan tersangka akan diperlihatkan ke publik secara langsung. Lalu bagaimana? Apakah Polri harus tetap mengawal kasus ini meski sudah dilimpahkan ke Kejaksaan? Kita akan bahas malam ini bersama dengan mantan Bareskrim Polri, Komjen Purnawirawan Ito Sumardi. Selamat malam, Pak Ito. Selamat malam, Mas Yasir. Pak Ito, yang jadi sorotan kita adalah apa yang disampaikan oleh Kapolri setelah pelimpahan ke Kejaksaan untuk pertama kalinya tersangka ini akan diekspos ke publik secara langsung. Apakah ini memang sudah sesuai dengan aturan atau karena memang kasusnya yang jadi sorotan publik sehingga Kapolri memention itu? Ya, baik. Sebelumnya saya akan sampaikan bahwa secara normatif dalam penanganan satu perkara itu melalui 3 tahap. Melalui 3 tahap. Jadi yang pertama adalah tahap penyidikan oleh Polri, kemudian yang kedua adalah tahap penuntutan oleh JPU dan ketiga tahap persidangan. Nah, dalam tahap penyidikan itu akan dilakukan melalui satu proses. Pertama, kalau misalnya berkasnya masih memerlukan untuk ada penambahan keterangan, itu biasanya jaksa mengeluarkan P18. Kemudian diikuti dengan P19. Dan setelah dinyatakan lengkap, maka jaksa akan mengeluarkan namanya P21. Tapi P21 ini masih belum diserahkan tersangka, kemudian barang bukti maupun berkasnya. Nah, nanti kalau sudah jaksa menetapkan P21 tahap kedua, maka penyidik harus menyerahkan barang bukti, tersangka, dan juga berkas. Dan pada saat selesai diserahkan ke kejaksaan, maka tugas penyidik sudah selesai. Ya, jadi kita tidak mengawal lagi ya, berarti itu semua menjadi tanggung jawab daripada kejaksaan. Nah, pada saat penyerahan ini memang
tidak ada ketentuan yang mengatakan bahwa harus diekspos. Tapi tadi betul yang disampaikan Mas Yasir bahwa karena kasus ini menyita perhatian publik ya, dan Pak Kapolri ingin menunjukkan keseriusan Polri, maka nanti pada saat penyerahannya masing-masing tersangka, berkas maupun barang-barang bukti yang terkait itu akan diekspos pada saat penyerahannya. Sehingga masyarakat bisa melihat bahwa tidak ada yang disembunyikan ya. Karena kan bisa saja kalau misalnya kita menyerahkannya secara biasa tidak perlu diekspos, kan pasti akan ada kecurigaan apa betul yang bersangkutan tersangka itu ditahan atau diserahkan. Berarti Pak Ito, apa yang Pak Ito tangkap dari pesan Kapolri yang menyatakan bahwa akan mengekspos para tersangka ini ke publik? Ya, itu yang jelas beliau sesuai dengan komitmen beliau ya, bahwa untuk kasus ini bahwa Polri tidak main-main dan transparan, objektif dan akuntabel. Kan itu bisa diukur ya, bahwa apa yang diserahkan kepada Polri sesuai dengan norma, kemudian juga transparan bahwa semua pihak yang terlibat itu juga akan diperlihatkan, diserahkan secara fisik ya, secara fisik kepada kejaksaan, juga berkasnya dan barang-barang bukti, sehingga nanti masyarakat betul-betul melihat bahwa tugas polisi sudah tuntas ya. Nah, mengapa demikian? Karena kan tentunya P21 tahap kedua ini jaksa sudah menganggap bahwa semua unsur pidana yang disangkakan, yaitu pasal 340, pasal 338, Yunto 556, dan juga obstruction of justice-nya 221 KUHP itu semuanya sudah terpenuhi. Sehingga nanti jaksa tinggal menyusun rencana penuntutan ya untuk diajukan ke sidang. Nah, nanti tentunya perhatian publik akan ke penuntut umumnya, kepada jaksa nanti pada saat di persidangan. Kemudian Pak Ito tadi juga Anda menyebutkan bahwa setelah dilimpahkan tahap kedua ini berarti tugas polisi selesai dalam mengawal kasus ini. Itu berarti memang tidak ada lagi campur tangan polisi ke depannya karena semuanya diserahkan kepada kejaksaan, atau masih ada peluang jika ada yang dibutuhkan atau ada bukti-bukti baru yang ditemukan? Nah, itu tadi kan saya sudah sampaikan. Kalau misalnya ada yang belum lengkap, maka jaksa tidak akan mengeluarkan P21 tahap kedua ya. Atau P21. Yang pertama kan P21 tahap pertama hanya pemberitahuan bahwa berkas sudah lengkap ya. Silahkan nanti diserahkan tersangka dan barang bukti, itu tahap P21 tahap kedua. Dan pada saat proses masih diperlukan keterangan, itu belum akan dikeluarkan status P21 oleh jaksa. Oke, berarti dengan sudah adanya P21 ini berarti jaksa sudah meyakini bahwa semua berkas itu sudah lengkap, apa yang dibutuhkan dari tugas polisi untuk mengusut kelengkapan berkas ini sudah selesai di sini ya Pak? Ya, betul sekali. Kemudian Bang Ito, kemudian Pak Ito, yang juga jadi pertanyaan publik hingga saat ini adalah ketika persidangan nanti tentu publik juga menanti apakah nanti motif ini juga akan terkuak atau terungkap di meja persidangan. Anda juga akan melihat seperti itu? Di meja persidangan motif akan terungkap? Ya, kalau saya melihat kalau jaksa sudah menganggap lengkap ya berkas itu atau sudah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan, tentunya jaksa akan sebagai pengacara korban ya. Jaksa di sana statusnya sebagai pengacara korban akan berjuang untuk meyakinkan kepada hakim bahwa apa-apa yang telah disidik oleh Polri kemudian juga disampaikan kepada jaksa, jaksa mengatakan sudah memenuhi ketentuan-ketentuan sesuai dengan unsur pidananya, itu ya hakim akan memutuskan pasti biasanya sesuai dengan apa yang sudah diyakinkan oleh jaksa. Karena nanti kan tersangka juga bisa mengajukan eksepsi ya, keberatan ya. Kemudian dia bisa mengajukan pledoi ya. Pledoi itu dia akan menyampaikan hal-hal yang mungkin ingin membantah apa yang sudah ada dalam konstruksi kasus yang sudah disusun dalam berkas perkara yang diajukan oleh kejaksaan. Nah, nanti di pengadilan itulah yang akan sangat menentukan bagaimana apakah nanti tersangka itu memang betul-betul akan bisa didakwa, kemudian dipidana. Dan untuk meyakinkan tersangka bisa didakwa, itu berarti motif juga harus diungkapkan di meja persidangan, Pak Ito. Nah, itu kan yang disampaikan selama ini beberapa pakar hukum bahwa mengapa
motif itu tidak begitu penting karena seseorang yang didakwa dengan satu sanksi yang berat, satu perbuatan pidana yang sanksinya berat, dia akan membuat motif supaya meringankan. Ya, ini jadi tentunya ini adalah bagaimana hakim nanti bisa meyakini bahwa yang disampaikan motif terdakwa itu adalah tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada, ya, yang disampaikan oleh pihak kejaksaan, oleh penyidik juga, ya. Jadi motif itu sebetulnya seseorang itu akan berusaha menyampaikan motif yang bisa meringankan hukumannya dia, gitu ya. Saya kira mungkin oleh karena itu motif tidak masuk dalam alat bukti, ya, dalam KUHP, ya. Kalau berbicara soal motif, Pak Ito, menurut Anda motif apa yang bisa meringankan ataupun menjadi celah pembelaan dari para tersangka? Yang jelas kan yang paling berat adalah hukumannya apabila disangkakan melanggar pasal 340, ya, pembunuhan berencana. Nah, ini yang mungkin orang menurut perkiraan saya, ya, sebagai saya juga punya latar belakang hukum, itu pasti orang itu akan berusaha menghindar dari 340. Nah, 340 itu kan ada unsur-unsur pidananya. Salah satu diantaranya adalah dilakukan dengan tenang. Nah, tapi kan kalau misalnya saya mengatakan bahwa saya melakukan itu karena ada satu desakan yang luar biasa, karena ada istilahnya kehormatan dan martabat keluarga saya dicederai oleh seseorang. Nah, itu kalau misalnya hakim meyakini bahwa bisa diyakinkan kepada hakim itu bisa diterima, saya kira mungkin nanti pasal 340-nya tidak bisa dikenakan, gitu. Jadi ke pasal 338 atau mungkin ke pasal-pasal lain yang mungkin 49, ya, atau yang notwear, ya, dan lain sebagainya. Berarti menurut Anda pasal 340 ini masih bisa digoyang, ya, dalam tanda kutip oleh para pengacara dari tersangka, ya. Kemudian Pak Ito, terkait dengan persidangan nanti, apakah keterangan-keterangan ataupun kesaksian daripada para keluarga dari korban ini juga nanti akan dihadirkan untuk menguatkan lagi dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum ini? Kan di dalam berkas perkara itu ada orang-orang yang diminta keterangan. Nah, jadi nanti hakim akan fokus kepada pihak-pihak yang dimintakan keterangan sesuai yang ada di dalam berita acara pemeriksaan dan di dalam rencana penuntutan. Nah, jadi di sana sudah tidak ada lagi misalnya diminta keterangan. Nah, kecuali hakim akan meminta adalah saksi ada charge atau saksi atau the charge. Jadi saksi yang meringankan atau saksi yang memberatkan. Itu permintaan hakim dalam proses persidangan, satu hal yang biasa. Jadi keterangan saksi tambahan itulah yang nanti akan diminta kalau untuk meyakinkan hakim, apakah kalau hakim misalnya agak ragu-ragu, nanti tentunya akan dimintakan keterangan saksi ahli, dan dari keterangan saksi ahli itu akan memperkuat keyakinan hakim. Karena keputusan hakim ini kan akan sangat menentukan nasib seseorang, ya, Mas Yassin. Betul. Kita nantikan bersama, ya, Pak Ito. Saya yakin Pak Ito juga dan pemirsa Kompas TV juga menantikan seperti apa jalannya sidang kasus pembunuhan berencana Ferdi Yosua Huta Barat dengan tersangka Ferdi Sambo dan juga istrinya dan juga beberapa tersangka lain. Kita nantikan bersama seperti apa nanti jalannya sidang di pengadilan nanti. Terima kasih Komjen Purnawirawan Ito Sumardi, mantan Kabaris Krim Polri, telah bergabung di Kompas Malam. Selamat malam.